Kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan bisa memberikan solusi ataupun motivasi buat teman-teman semuanya ya, supaya bisa memunculkan kembali semangat Anda yang telah hilang, telah kandas banget ya, gara-gara mungkin ditekan, diintimidasi, ditakut-takuti, dicaci maki oleh pinjaman online. Semoga saja Solusi Hutang selalu hadir lebih awal buat Anda semuanya, memberikan edukasi-edukasi positif supaya Anda itu benar-benar tidak kepanikan, tidak stres, dan Anda bisa melewati semua ini dengan santai, dengan rileks, dengan pemikiran yang ada. Dan Solusi Hutang atau channel Mendy Brony selalu hadir buat Anda semuanya ya. Dan begitu juga dengan Anda yang suka dengan video-video pendek atau video-video yang durasi 1 menit atau 2 menit, Anda boleh masuk nih ke channel TikTok juga ya. Saya mempunyai akunnya juga dan namanya sama dengan channel ini ya. Atau teman-teman juga mau follow Instagram saya juga boleh, silahkan bergabung di Instagram saya @mendybrony ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas itu adalah terjebak di 5 pinjol legal sampai nominal 30 juta ya. Dan saya mau bahas ini, tapi sebelumnya teman-teman semuanya silahkan support channel ini supaya cepat mencapai 500k. Amin amin ya. Saya nggak kayak mana ya, kita berharap juga nggak apa-apa ya, diiringi dengan usaha juga nanti. Yang penting kita munculkan aja dulu yang video-video yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Nanti soal dukungan dan supportan insya Allah pasti akan mengalir. Tapi saya berikan kesempatan, silahkan disupport. Pencairannya dan luar biasa juga dari segi Anda untuk mengajukan pinjaman lah gitu ya. Anda bisa mendapatkan 8 aplikasi total 50 juta, wow gitu loh. Kalau Anda menggunakan uangnya itu hebat, tapi kalau uangnya hanya sebatas gali lubang dan tutup lubang, itu luar biasa juga bodohnya kan gitu. Di layar teman-teman semuanya biar kita baca dan kita bahas. Teman-teman juga boleh memberikan masukan dan komentar yang positif yang bisa membangun juga motivasi dan edukasi buat teman-teman yang saat ini kesulitan banget dalam mengatasi ini semuanya ya. Biar kedepannya sama-sama kita bangun, tidak ada lagi korban-korban berikutnya dari kejahatan-kejahatan pinjol. Walaupun kita melakukan dalam keadaan sadar, tapi mereka sengaja membangun jebakan kayak mana kita bisa masuk dalam dunia ini. Oke, ini ada yang saya sensor, mungkin yang saya sensor dari nomor WA-nya ya. Di sini OTW Galbay 8 APK pinjol 50 juta lebih. Wasis Maju Sentosa. Bang Medi, saya minta saran mau Galbay 8 APK pinjol, Shopee, Aku Laku, Kredit Pintar, EasyCash, Tunaiku, Ada Kami, KTA Kilat. Saya sudah nggak sanggup nutup satu aplikasi lalu pinjam aplikasi lainnya, ternyata malah membengkak hutangnya. Sebelum nonton sebagian channel YouTube Abang, saya mikir takut diteror lalu dikasuskan hukum. Tapi mau gimana lagi? Setelah lihat channel YouTube Abang, saya harus ambil keputusan berhenti gali lubang tutup lubang lagi. Apa yang harus saya lakukan setelah mau Galbay? Nomor HP tetap saya nyalakan. Apa harus saya matikan terus? Apa saya harus menanggapi WA semua DC dah bilang masih belum punya uang gitu? Apa gimana Bang persiapannya? Biar saya fokus usaha saya yang masih di awal ini biar cepat berkembang. Mohon sarannya ya Bang. Sikap bagaimana yang harus saya lakukan? Terima kasih. Minta tolong WA ya Bang untuk menyambung tali silaturahmi. Kalau ada juga teman-teman daerah Sidoarjo, Jatim yang sudah Galbay, minta WA-nya biar bisa saling sharing ya. Kalau mau, kalau Anda untuk mencari orang per kota Anda masing-masing, saya sarankan jangan di YouTube, tapi masuklah ke Instagram saya. Habis itu Anda komentar aja di situ. Saya yakin yang daerah Sidoarjo, Jawa Timur itu cukup banyak. Jadi di sini dia Galbay di pinjol legal. Ada 8 pinjol legal. Ada juga Shopee, ada Aku Laku, ada Kredit Pintar, ada EasyCash, Tunaiku, Ada Kami, KTA Kilat. Dia sudah tidak sanggup lagi ya. Awalnya cuma nutup satu aplikasi lalu pinjam ke aplikasi lain dan akhirnya terjebak.
Mungkin saya nggak perlu lagi lah ya menerangkan kenapa Anda bisa terjebak dari gali lubang tutup lubang. Ya, secara garis besar aja, pinjol pertama tidak akan sama cair dengan pinjol kedua, makanya Anda butuh dua pinjol. Ya, ketika satu pinjol sudah tertutup, dua pinjol masih terbuka, dan itulah kenapa orang gali lubang tutup lubang masuk ke lubang yang sangat besar. Itu salah satu cara garis besarnya ya. Ternyata masih membengkak hutangnya bang. Oh iya, pasti akan membengkak. Selagi Anda masih gali lubang tutup lubang, hutang itu tidak akan berkurang ya. Tapi kalau Anda sudah sadar, saya yakin kedepannya Anda jauh lebih bijak lagi. Memang kita ini untuk belajar pintar itu harus bayar mahal dulu. Contohnya kita sekolah kan, kita sekolah untuk mencari pengalaman-pengalaman, memang kita bayar uang semester, uang ini. Ya udah, anggap aja ini Anda sedang belajar untuk pintar, sementara Anda harus habis kehilangan uang begitu banyak. Ya, kalau saya ya. Habis itu sebelum nonton sebagian channel YouTube Abang, saya mikir takut diteror lalu dikasuskan ke hukum. Ya, teroran dan iming-iming dengan bahasa hukum itu sudah hal wajar ya dalam dunia online, apalagi itu dilontarkan oleh debt collector. Itu sudah bahasa yang sangat spesifik dari debt collector, melakukan penekanan dengan bahasa hukum, akan datang ke rumah, akan menarik aset-aset yang ada, mengirimkan video orang dalam mobil, mengirimkan gambar orang sedang tanda tangan, dan bermacam-macam lagi versinya. Itu sudah hal wajar, nggak perlu juga Anda takut. Habis itu, tapi mau gimana lagi, setelah lihat channel YouTube Abang, saya harus ambil keputusan berhenti gali lubang tutup lubang lagi. Oke, saya maklumi. Dengan hal seperti itu saya maklumin, hampir semuanya juga seperti itu. Pasti pernyataannya, kenapa saya tidak dari awal saya tahu dengan channel ini? Ya, kenapa setelah saya habis-habisan uang hancur nih segala macam? Kalau dari awal duit Anda itu kan masih ada. Ya, pinjol ini rasa dihipnotis loh. Ketika Anda masih punya uang, kesadaran itu tidak akan pernah muncul. Ya, nih satu pinjol, Anda mampu bayar dengan uang Anda atau gaji Anda. Pasti Anda melihat YouTube saya atau Anda melihat channel YouTube saya, apa ini, orang bodoh ini, ngapain orang dilarang-larang bayar hutang, kenapa orang tidak boleh melakukan pembayaran secara online. Pasti asumsi Anda akan seperti itu. Kenapa? Karena uang Anda masih ada untuk melakukan pembayaran. Kapan orang ini sadarnya bang? Setelah uang dia sudah tidak ada, untuk gali lubang sudah tidak bisa lagi, mencari talangan dana ke orang sekitar tidak bisa lagi, pelan-pelan nyimak video saya. Wah, ternyata benar ya, kejadian banget ini dengan diri saya, ini pas banget ini dengan diri saya. Itulah mulai kesadaran, dan disitulah yang disebut dengan sebuah ego yang tertanam di dalam diri manusia. Ya, pasti Anda kan menginginkan itu. Saya sebagai manusia harus bertanggung jawab. Ya, saya harus menyelesaikan ini. Salah. Dari pinjol, semakin Anda mengikuti, ya, membayar, mencicil, hutang itu tidak akan bisa selesai. Kenapa? Karena dia ingin poroti Anda sehabis-habisnya. Dia ingin peras Anda, dia jadikan Anda ATM berjalan. Jadi mau perpanjang lah, mau cicil lah, duit sudah masuk ini segala macam, hutang nggak selesai, justru hutang makin banyak, gila gitu. Ya, tapi orang nggak akan sadar. Dia sadarnya kapan bang? Setelah saya sampaikan tadi, talangan nggak ada lagi, dia minjam ke orang sekitar nggak bisa lagi, gali lubang nggak bisa lagi, baru sadar. Dia bukalah artikel di Google, cara ngatasi pinjol, apa sebenarnya pinjol, jumpa channel Medi Browning. Ya, ditawarin, gagal bayar pinjol, cara ngadapin pinjol, solusi DC datang ke rumah. Masuk, dengerin, wah sama ini dengan saya, sama ini, barulah situlah penyesalan mulai timbul. Dan itulah yang disebut dengan penyesalan memang selalu berada di belakang. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Ya, jadi nggak perlu disesali, anggap aja itu mencuci harta yang kotor. Mungkin selama ini Anda lupa bersedekah, duit sudah banyak lupa berimpak, lupa memberikan yang hak-hak orang, sehingga diambil kembali oleh cara pinjol gitu untuk membersihkan harta Anda buat ke depannya. Oke, apa yang harus saya lakukan bang setelah galbay? Nomor HP tetap saya nyalakan, apa harus saya matikan? Oke, soal nomor HP itu kembali ke diri Anda. Sejauh mereka hanya mengingatkan satu tagihan, tidak mengganggu kerja Anda yang Anda pelan-pelan mengumpulkan uang,
untuk menutupi hutang piutang Anda, biarin aja nyala. Tapi kalau sudah dengan nuansa teroran, intimidasi, menakut-nakuti, ya, malah mengacaukan pikiran Anda, mendingan nonaktifin aja. Tapi semasih dalam tahap wajar, nggak apa-apa, Anda pertahankan juga nggak apa-apa nomor itu, ya. Apa saya harus menanggapi WA semua DC, Bang, dan bilang masih belum punya uang gitu? Apa gimana, Bang, persiapannya? Oke. Untuk merespon chat WA DC nggak ada masalah sejauh mereka tidak mencaci maki kita. Misalnya, kenapa Anda belum membayar sampai detik ini? Kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, ini akan makin banyak loh dengan bunga, denda, plus segala macam. Ya, kita jelaskan saat ini saya belum ada uang. Ya, dan DC-nya mengerti, oke, nggak ada masalah, kita respon. Tapi kita nggak ada uang, terus DC bilang, weh anjing kampret nih segala macam, seenak lo aja, emang perusahaan punya nenek moyangmu. Itu nggak usah Anda tanggapi lagi itu. Kalau sudah seperti itu, makin kacau pikiran Anda nantinya, bukan makin terbebas Anda dari masalah ini, justru makin parah nantinya. Ya, habis itu semua DC udah dibilang, Bang, belum punya uang, apa gimana, Bang? Biar saya fokus usaha yang masih di awal ini, biar cepat berkembang, mohon sarannya, Bang. Oke, seperti tadi ya, silahkan Anda mempertahankan nomor HP Anda sejauh mereka tidak mengganggu dari kinerja Anda. Misalnya sampai mereka nelpon sampai habis baterai, itu kan mengganggu banget, atau menakut-nakuti Anda, mengancam Anda, ya silahkan Anda tutup sementara. WA juga seperti itu. Tapi kalau sejauh mereka hanya mengingatkan tagihan, habis itu Anda jelaskan fakta yang terjadi dalam diri Anda seperti apa, ya, dan mereka ngerti, ya sudah, Anda tetap fokus usaha, kumpulkan uangnya, pelan-pelan selesaikan satu persatu, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Dari teman-teman semuanya boleh juga menanggapi, memberikan masukan sedikit buat teman-teman ini yang terjebak 8 pinjol legal total 50 juta, ya. Boleh berikan edukasi supaya dia tidak stres dan kepanikan, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah penyampaian, dan teman-teman semuanya silahkan follow Instagram saya @mendibroni ataupun akun TikTok, ya. Atau Anda juga boleh bergabung di grup Facebook juga, silahkan, namanya sama dengan channel ini, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony.